Warna Satu. Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-20 tingkat Kota Bandung tahun 2016. Hari Senin tanggal 25 April tahun 2016 dimulai. Laporan Komandan Upacara. Nomor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah ke-20 tingkat Kota Bandung tahun 2016 siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia oleh Kos Putih dipimpin Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Mari sejenak kita mengeningkan kita untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengeningkan kita dimulai.
Undang-Undang Dasar 1945. Siap, dimulai. Laksanakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 berhukum bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat. Balik kanan. Gerak. Haluan kiri. Maju. Jalan. Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Wacana Karya Satya Presiden Republik Indonesia. Para penerima silakan mendapatkan buku. Silakan memisahkan diri. Ulangi lagi. Kepada yang datang setelah upacara berlangsung, ada di barisan sana saya lihat beberapa orang. Ibu-ibu pakai jilbab, 2 orang di belakang. Laki-laki. Silakan memisahkan diri ke arah parkir dekat puskesmas. Tolong Ketua PP jaga di sebelah kiri, jaga di sebelah kanan. Yang terlambat jangan masuk ke lapangan. Tuh ada lagi yang terlambat di belakang. Biasakan disiplin. Yang merasa terlambat jujur coba. Ibu-ibu tadi saya lihat 2 orang pakai jilbab putih. Memisahkan diri. Pindah ke arah puskesmas. Dia sikap sempurna. Itu yang foto-foto tidak boleh berkeliaran seenaknya, mengganggu konsentrasi. Kalau sedang Indonesia Raya, semua yang merasa warga negara Indonesia sikap sempurna, mau dia tukang potret atau bukan, sikap sempurna, dengarkan baik-baik. Terima kasih. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia. Tanda kebesaran buka.
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 124/PK/tahun 2015 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang a. bahwa untuk menghargai PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus, paling singkat. Pembacaan selesai. Tanda kebesaran tutup. Rakyat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan rahmat hidayahnya kita mengikuti upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-20 tanggal 25 April 2016 dalam keadaan sehat walafiat. Penetapan tanggal 25 April ini didasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 96 tentang Hari Otonomi Daerah. Tema peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke-20 tahun 2016 adalah memantapkan otonomi daerah menghadapi tantangan masyarakat ekonomi ASEAN atau MES. 2. Seiring dengan diberlakukan kebijakan masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2016 ini, seluruh pemerintah daerah harus menata seluruh elemen otonomi daerah agar Indonesia tidak menjadi penonton dalam era persaingan bebas ini. Dalam era masyarakat ekonomi ASEAN, diberlakukan 5 arus bebas dalam aktivitas ekonomi, yaitu arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas tenaga kerja terampil, arus bebas modal, dan arus bebas investasi. Selanjutnya survei Doing Business oleh International Finance Corporation atau IFC dari World Bank 2015 menyatakan bahwa untuk penyelesaian perizinan di Indonesia masih membutuhkan waktu rata-rata 52,5 hari, sedangkan Vietnam hanya 5,5 hari, Thailand 27,5 hari, Timor Leste 10 hari, Malaysia 5,5 hari, Singapura 2,5 hari. Oleh karena itu saya minta kepada para gubernur, bupati, wali kota bersama DPRD untuk menindaklanjuti pembatalan peraturan daerah di daerah masing-masing, khususnya peraturan daerah yang menghambat investasi dan perizinan serta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peserta upacara yang berbahagia, dalam catatan Kemendagri terdapat sejumlah pemerintah daerah yang berkinerja rendah dalam proses
terdapat sejumlah faktor penentu peningkatan kinerja, namun para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memegang posisi kunci dalam mengembangkan kemajuan daerah harus segera berbenah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah atau EKPPD berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah RPPD yang disampaikan oleh masing-masing kepala daerah. Pada pelaksanaan Hari Otonomi Daerah yang ke-20 tanggal 25 April 2016 ini, pemerintah akan mengumumkan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Pemerintah berharap hasil evaluasi tersebut menjadi pendorong bagi setiap pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah, masing-masing daerah harus menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan kebijakan nawacita atau 9 agenda prioritas pemerintah kabinet kerja. Nawacita ini harus menjadi rujukan dalam menetapkan rencana RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Praktek penyelenggaraan pemerintahan saat ini menunjukkan masih terdapat distorsi antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Oleh karena itu, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki peranan strategis untuk melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah tingkat 2. Pemerintah serta upacara yang berbahagia menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan pada saat ini sedang menyelesaikan penyusunan peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, terdapat 28 peraturan pemerintah, 2 peraturan presiden, dan 6 peraturan menteri dalam negeri yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Hingga saat ini telah ditetapkan 1 peraturan presiden dan 2 peraturan menteri dalam negeri. Sisanya diharapkan selesai pada akhir Oktober 2016 ini. Penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-undang ini penting dalam rangka pencapaian tujuan otonomi daerah untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, dan sejahtera. Semoga dengan semangat Hari Otonomi Daerah, kita dapat merefleksikan kembali makna otonomi daerah dan menjadi spirit untuk melakukan yang terbaik bagi negeri ini. Selamat Hari Otonomi Daerah ke-20 tahun 2016. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan memberkahi negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Pembacaan doa. Ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Ghafur, ya Syakur. Di pagi yang mulia ini, kami semua bersimpuh di hadapan-Mu dengan khusyuk dan tadarruk. Anugerahkan kami kesehatan, kemudahan, kesuksesan, dan kemuliaan agar kami mampu memberikan yang terbaik untuk kota Bandung yang kami cintai dalam balutan ridho-Mu ya Allah. Kami punya mimpi besar mewujudkan Bandung juara, Bandung yang religius, nyaman, unggul, dan sejahtera. Untuk itu, kuatkanlah tekad dan langkah kami menghadapi tantangan masyarakat ekonomi ASEAN. Mudahkanlah segala upaya kami, kokohkan persatuan dan kebersamaan kami. Tampakkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan mampukan kami mengikutinya. Tampakkanlah kepada kami bahwa yang salah adalah salah dan kuatkan kami menghindarinya ya Rabb. Rabbana la tu'akhidna in nasina
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lagu syukur. Sekarang telah dilaksanakan laporan oleh Sedang dibuat. Polda. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Dan Upacara pokok selesai. Inspektur upacara berkenan meninggalkan jumlah upacara dan berkenan membuat program. Pasukan Jadi hari ini di seluruh Indonesia diselenggarakan peringatan Hari Otonomi Daerah. Otonomi daerah ini adalah konsep agar pelayanan kepada masyarakat jauh lebih cepat. Kalau segala sesuatu terlalu terpusat, banyak urusan yang hal-hal yang sifatnya bisa diselenggarakan dengan cepat menjadi terhambat. Di Kota Bandung khususnya otonomi ini justru dikembangkan jauh lebih mendalam ya, bahkan sampai RW pun di ujung terjauh pelayanan masyarakat kita beri pemberdayaan yang luar biasa dengan program PIPPK itu. Jadi program PIPPK yang 100 juta RW, kemudian PKK, Karang Taruna LPM adalah penerjemahan otonomi daerah di Kota Bandung. Sekarang hari ini pelayanan jauh lebih cepat, lebih baik, dan tentunya terus kita berikan koreksi-koreksi. Jadi alhamdulillah di Bandung menerjemahkan Hari Otonomi ini jauh dengan lebih baik. Ada perda-perda Pak, setelah Bapak mungkin perda yang digolkan, ini kan banyak perda yang dibatalkan. Ya kalau yang Kota Bandung belum ada kabar kan, perda-perda yang dibatalkan itu rata-rata yang menurut pemerintah pusat dianggap menghambat iklim investasi gitu. Apalagi tema peringatan hari ini harus siap MEA kan. Nah, Bandung ini sudah siap, makanya saya banyak proaktif ke negara-negara sahabat bagian agar kita siap tidak hanya jadi penonton tapi juga menjadi pemain. Kedua, kita kerjasama dengan Facebook untuk menjual produk-produk terbaik Bandung ke ASEAN, itu bagian dari kesiapan. Ketiga, ada Kamis Inggris. Nah, ini makanya bukan main-main, bagian supaya jangka panjang kita jangan diserbu oleh pelaku ekonomi ASEAN, terus kita marah-marah, nggak bisa. Zaman hari ini adalah zaman orang-orang yang siap terhadap kompetisi. Kamis Inggris itu kayak cabutnya.